Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, peserta praktikum sistem produksi kelompok 17 ingin memenuhi salah satu final project dari praktikum sistem produksi, yaitu membuat video pembelajaran. Yang dimana video pembelajaran tersebut terdapat materi yang pertama ada RCCP, lalu yang kedua kapasitas tersedia, dan yang terakhir Bill of Labor Approach. Sebelum masuk ke video pembelajaran, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Sadam dengan NPM 2010 6311454. Saya Jenita Cahaya Wanani dengan NPM 20069. Nama saya Muhammad Alizan Wijaya dengan NPM 20084. Saya Muhammad Muda, NPM 20090. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memperkenalkan diri. Langsung saja, tanpa mengurangi waktu, langsung kita masuk ke video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Baik, kembali lagi bersama saya Daniel Sadam Hussein. Di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama dari final project kelompok 17 praktikum sistem produksi. Oke. Balik lagi, pembahasan kita di sini ada 5 tadi. Yang pertama latar belakang dan tujuan, yang kedua ada RCCP, yang ketiga ada kapasitas tersedia, yang keempat ada bola, yang kelima kesimpulan. Langsung saja ke latar belakang dari praktikum sistem produksi. Nah, di dalam suatu dunia industri, baik suatu perusahaan kecil maupun suatu perusahaan besar, seringkali terjadi permasalahan. Permasalahannya itu proses produksinya. Kenapa proses produksi ini bisa terjadi permasalahan? Biasanya disebabkan oleh perancangan proses produksinya yang kurang baik, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk melakukan perancangan proses produksi dengan cara memanfaatkan alokasi sumber daya manusia, kapasitas tersedia, kapasitas produksi, keuangan, hingga bahan baku atau material. Nah, sebelum jauh ke sana, kita harus tahu dulu pengertian dari sistem produksi. Apa sih sistem produksi itu? Sistem produksi adalah kumpulan komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya untuk mentransformasikan input produksi menjadi output produksi. Nah, pada praktikum sistem produksi ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik industri, agar mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam sistem produksi yang terjadi di lapangan. Itu untuk latar belakang praktikum sistem produksi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari praktikum sistem produksi? Nah, tujuan yang pertama itu praktikan dapat memahami materi secara teoritis maupun studi kasus yang dilakukan dengan melaksanakan serangkaian perhitungan dan analitis. Lalu yang kedua, mendapatkan suatu perancangan proses produksi yang mampu mengolah bahan baku menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah atau added value. Lalu yang terakhir, suatu praktikan dapat membawa perusahaan yang dikelola mencapai tujuan profit yang tinggi dengan biaya yang rendah. Berikut tujuan dari praktikum sistem produksi kali ini. Sekian dari saya. Halo, saya Jenita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari Rock Cut Capacity Planning atau RCCP. RCCP didefinisikan sebagai proses konversi dari rencana produksi dan MPS ke dalam kebutuhan kapasitas yang berkaitan dengan sumber-sumber daya kritis. Apa sih sumber-sumber daya kritis itu? Sumber daya kritis itu seperti tenaga kerja, mesin, peralatan, kapasitas gudang, kapabilitas pemasok material, dan sumber daya keuangan. Adapun tujuan dari RCCP yaitu untuk menentukan apakah sumber daya yang direncanakan cukup untuk melaksanakan MPS serta menilai apakah MPS dapat dicapai. Adapun langkah-langkah RCCP yaitu yang pertama, memperoleh informasi tentang rencana produksi dan MPS, yang kedua, memperoleh informasi tentang struktur produk dan waktu tunggu, dan yang ketiga, menentukan bill of research, dan yang terakhir itu untuk menghitung kebutuhan sumber daya spesifik dan membuat laporan RCCP perhitungan kebutuhan sumber daya spesifik. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang RCCP. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan RCCP, yang dimana setelah kita mendapatkan sebuah informasi dari MPS dan juga mendapatkan informasi dari struktur produk,
dan juga waktu menunggu, kita dapat membuat sebuah tabel dari RCCP, yang dimana yang sebelah kanan saya merupakan RCCP sebelum diurut menjadi beberapa kelompok work center, dan yang di sebelah kanan sudah diurut menjadi 7 work center yang kami dapatkan sesuai dengan asumsi dari beberapa komponen dan beberapa proses operasi dengan waktu yang berbeda, dan dijumlahkan sesuai dengan penggabungan dari routing RCCP tersebut. Berikut ini merupakan simulasi perhitungan dalam pengerjaan RCCP. Baik, berikut merupakan simulasi dari pengerjaan RCCP, yang dimana di sini dilihat pada table Excel merupakan RCCP before sorting, yang dimana pada deskripsinya terdiri dari beberapa komponen dan juga proses penggabungan assembly dengan total 18 operasi dan 1 inspeksi, yang dimana total runtime dan total waktunya didapat dari proses operation chart dengan total waktu 514,21 detik. Nah, di sini merupakan table RCCP after sorting yang telah kita lakukan pengurutan berdasarkan simulasi, yang dimana pada work center 1 terdapat 3 komponen, pada work center 2 terdapat 1 komponen dan 2 proses penggabungan yang tergabung oleh work center ketiga, dan begitu juga seterusnya. Dan dimana total waktu work center 1 sampai work center 7 didapat dari jumlah sesuai dengan deskripsi pada komponen runtime di sini, yang didapat dengan total waktu yang sama. Halo, saya Jenita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kapasitas tersedia serta tujuannya. Kapasitas merupakan sebagai jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan suatu fasilitas produksi dalam suatu selang waktu tertentu. Kapasitas merupakan suatu tingkat keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode itu. Kapasitas dapat disesuaikan dengan tingkat penjualan yang sedang berfluktuasi yang dicerminkan dalam jadwal induksi produk atau NPS. Adapun tujuan dari kapasitas tersedia itu untuk mengetahui sampai sejauh mana kapasitas yang dimiliki bisa memenuhi kapasitas yang dibutuhkan. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muida Fadria dengan NPM 2076. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari hasil RCCP. Yang mana hasil perhitungan ini kita dapat mengetahui rata-rata kebutuhan waktu di setiap work centernya. Di sini saya akan menjelaskan waktu di setiap work center. Yang pertama itu work center 1. Work center 1 ini memproduksi cover, chassis, dan as belakang dengan sebesar 79,22 detik. Selanjutnya work center 2 memproduksi AC 1, baik belakang dan AC 2 operasi 6 dengan kebutuhan waktu sebesar 81,28 detik. Selanjutnya work center 3 memproduksi AC 2 operasi 7, AS depan dan back depan dengan sebesar waktu 83,73 detik. Dan work center 4 memproduksi AC 3 dan AC 4 dengan sebesar 56,40 detik. Work center 5 memproduksi dinamo AC 5 operasi 13 dan 14 sebesar 78,12 detik. Work center 6 memproduksi AC 5 operasi 15 dan 16 dan AC 6 sebesar 71,28 detik. Dan terakhir itu work center 7 dengan memproduksi inspection dan packing AC 7 sebesar 64,18 detik. Oke, setelah saya menjelaskan di setiap work centernya, di sini terdapat tabel kapasitas tersedia yang mana di efisiensi dan availabilitas work centernya itu kita dapatkan dengan rata-rata 95%. Dengan kapasitas tersedia yang disediakan itu 99,64. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari kapasitas yang akan dibutuhkan dalam setiap
Berikut simulasi dari perhitungan kapasitas tersedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi perhitungan dari kapasitas tersedia. Yang mana di sini didapatkan hasil yaitu 11.040. Nah, 1040 ini tuh didapatkan dari rata-rata jumlah hari kerja per bulan, yang mana dihasilkan dari 23 hari kerja dikali 8 jam kerja dikali 60 menit kerja dan dikali 1 shift kerja, dan dapat dihasilkan rata-rata jumlah hari kerja per bulan yaitu 11.040. Nah, di sini terdapat tabel kapasitas tersedia, yang mana kapasitas tersedia ini tuh didapatkan dari hasil jumlah hari kerja rata-rata per bulannya itu dikali dengan efisiensi dan afabilitas, dengan dihasilkan kapasitas tersedia yaitu 9964. Sekian dari saya penjelasan dari simulasi perhitungan kapasitas tersedia. Halo, saya Jenita. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian serta tujuan dari BOLA atau Bill of Labor Approach, di mana BOLA itu merupakan suatu daftar yang berisi jumlah pekerja beserta waktu bakunya untuk menghasilkan suatu barang. Alat ini untuk memperkirakan kebutuhan pada Bill of Labor agar dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan kapasitas. Mungkin sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atta Mahmudha, NPM 20690. Saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat bola. Yang pertama yaitu untuk membuat informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Bisa kita lihat di sini pada tabel pertama yaitu ada WC dan runtime dalam satuan detik dan menit. Di mana runtime dan WC ini diambil dari RCCP. Kemudian ada setup time dari satuan detik dan menit yang didapatkan dari OPC. Next. Kemudian langkah yang kedua adalah memperoleh informasi rencana produksi yang telah disusun dalam MPS. Bisa kita lihat pada tabel ada periode 1-12 yang menunjukkan bulan dan kuantitasnya ada 12 bulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah menghitung kebutuhan sumber daya spesifik dan membuat grafik RCCP. Bisa kita lihat pada tabel di sini ada WC atau work center dari 1-7 dan periode dari 1-12 sehingga menghasilkan average atau kebutuhan rata-rata. Langkah yang keempat yaitu adalah membuat grafik capacity load profile RCCP. Setelah mendapatkan hasil kapasitas yang dibutuhkan, maka kita bandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Bisa kita lihat pada tabel di sini adalah grafik kapasitas yang dibutuhkan berwarna biru tua, kemudian ada kapasitas yang tersedia adalah biru muda. Jika kapasitas yang tersedia lebih kecil dari kapasitas yang dibutuhkan, maka perhitungan akan diulang pada RCCP. Kemudian apabila kapasitas yang dibutuhkan lebih kecil dari kapasitas yang tersedia, maka perhitungan telah selesai. Berikut merupakan simulasi dalam membuat bola. Ya, selanjutnya yaitu merupakan perhitungan Bill of Labor Approach atau bola, di mana pada tabel berikut merupakan ada WC, runtime detik, dan runtime menit didapatkan dari tabel routing RCCP. Kemudian ada waktu setup dalam satuan detik dan menit didapatkan dari waktu setup OPC. Mana waktu setup OPC ini nilai sebesar 1,54. Yang kemudian 1,54 ini dibagi dengan 7, itu banyaknya work center yang ada, maka didapatkan hasil 0,22 menit pada setiap work center. Kemudian dalam 0,22 menit ini dijadikan dalam satuan detik yaitu sebanyak 13,2 detik. Selanjutnya pada tabel MPS atau Master Production Schedule didapatkan pada periode 1 dan 12, di mana periode 1-12 ini merupakan hasil peramalan dengan menggunakan regresi linear pada periode 25 sampai 36. Sini maka didapatkan kuantitas yang pertama yaitu sebanyak 2.824, yang periode kedua merupakan 2.817 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu merupakan perkalian matriks antara matriks Bill of Labor dengan matriks MPS. Mana pada matriks 1
WC Work Center 1 dan periode 1 itu merupakan perkalian antara rantai menit dan waktu setup menit dikalikan dengan MPS periode 1. Kemudian pada Work Center 1 periode 2 merupakan hasil dari penjumlahan antara rantai menit dan setup menit pada Work Center 1 dikalikan dengan periode kedua dan seterusnya. Kemudian pada perhitungan Work Center 2 dan pada periode 1 didapatkan dari rantai menit dan setup menit dari Work Center 2 dikalikan dengan kuantitas dari periode 1. Begitu juga seterusnya. Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan dari Work Center dan periode, maka didapatkan rata-rata hasil dari perkalian tersebut. Maka setelah mendapatkan rata-rata, kita buat grafik RCCP di mana rata-rata ini kita sebut sebagai kapasitas yang dibutuhkan. Kemudian ada kapasitas yang tersedia. Bisa kita lihat pada grafik di sini bahwa kapasitas yang dibutuhkan itu kurang dari kapasitas yang tersedia. Artinya perhitungan dari bill of labor dan grafik RCCP ini sudah sesuai. Jika kapasitas tersedia lebih kecil dari kapasitas yang dibutuhkan, maka perhitungan tersebut gagal dan harus diulang dari perhitungan RCCP selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, itu dia penjelasan dari materi yang telah kami paparkan. Cukup sekian dari kami. Sebelum ditutup, saya ada sedikit pantun. Mungkin teman-teman bisa membantu saya. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.